Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal tes PPK dan PPS. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan pemilu tahun 2024. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal nomor 1, prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota memperhatikan prinsip antara lain: A. Kesetaraan nilai suara, B. Proporsionalitas, C. Integralitas wilayah, D. Berada dalam cakupan wilayah yang sama, E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 185. Lanjut ke soal nomor 2. Jumlah kursi anggota DPR RI sebanyak A. 275 kursi, B. 375 kursi, C. 475 kursi, D. 575 kursi, dan E. 675 kursi. Jawabannya adalah D, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 186 bahwa jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 kursi. Soal nomor 3, jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR RI sebanyak A. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 5 kursi. B. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 7 kursi. C. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi. D. Paling sedikit 5 kursi, paling banyak 7 kursi. E. Paling sedikit 5 kursi, paling banyak 10 kursi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi untuk daerah pemilihan anggota DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 187. Soal nomor 4, jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan sebanyak A. Paling sedikit 35 kursi, paling banyak 120 kursi. B. Paling sedikit 35 kursi, paling banyak 150 kursi. C. Paling sedikit 45 kursi, paling banyak 120 kursi. D. Paling sedikit 45 kursi, paling banyak 150 kursi. Dan E. Paling banyak 150 kursi. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu paling sedikit 35 kursi, paling banyak 120 kursi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 188. Soal nomor 5. Jumlah kursi DPR provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan A. Jumlah provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang memperoleh alokasi 35 kursi. B. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang sampai dengan 3 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi. C. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang sampai dengan 5 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi. D. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta orang sampai dengan 7 juta orang memperoleh alokasi 65 kursi. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 188. Soal nomor 6. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR provinsi sebanyak A. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 7 kursi. B. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi.
C. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi. D. Paling sedikit 5 kursi, paling banyak 10 kursi. E. Paling sedikit 5 kursi, paling banyak 12 kursi. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 189 bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR provinsi sebanyak paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi. Soal nomor 7. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota ditetapkan sebanyak A. Paling sedikit 20 kursi, paling banyak 35 kursi. B. Paling sedikit 20 kursi, paling banyak 55 kursi. C. Paling sedikit 35 kursi, paling banyak 55 kursi. D. Paling sedikit 35 kursi, paling banyak 65 kursi. E. Paling banyak 65 kursi. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 191 bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota ditetapkan sebanyak paling sedikit 20 kursi, paling banyak 55 kursi. Soal nomor 8. Jumlah kursi DPR provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi. B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi. C. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi. D. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi. E. Jawaban A, B, C, dan D adalah benar. Jawaban yang tepat adalah E, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 191. Soal nomor 9. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR Kabupaten sebanyak A. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 7 kursi. B. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi. C. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi. D. Paling sedikit 5 kursi, paling banyak 10 kursi. E. Paling sedikit 5 kursi, paling banyak 12 kursi. Jawaban yang tepat adalah C. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 191. Soal nomor 10. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A. 3 kursi, B. 4 kursi, C. 5 kursi, D. 6 kursi, dan E. 7 kursi. Jawaban yang tepat adalah A. 4 kursi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 191. Berikut ringkasan tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan. Yang pertama, prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten antara lain A. Kesetaraan nilai suara. B. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. C. Proporsionalitas. D. Integralitas wilayah. E. Berada dalam cakupan wilayah yang sama. F. Kohesivitas. Dan G. Kesinambungan. Ringkasan yang kedua tentang jumlah kursi. Yang A. Jumlah kursi anggota DPR RI sebanyak 575 kursi. Sedangkan jumlah kursi anggota DPR di provinsi sebanyak paling sedikit 35 kursi, paling banyak 120 kursi. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten paling sedikit 20 kursi, paling banyak 50 kursi. Sedangkan jumlah kursi anggota DPD sebanyak 4 kursi.
Terakhir, yang ketiga, jumlah kursi setiap daerah pemilihan. A. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR RI sebanyak paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi. Sedangkan untuk dapil anggota DPR provinsi dan DPR kabupaten sebanyak masing-masing paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Terima kasih. Sebelum pamit, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen, serta share agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.